Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan doa yang cukup populer di masyarakat? Ada sebuah doa yang bunyinya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah laka sumtu, bagi engkau aku berpuasa, wa bika amantu, dan bagi engkau aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizki engkau aku berbuka, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Kalau kita lihat doa yang populer ini, meskipun doa ini sebenarnya ada beberapa tambahan dari redaksi hadis aslinya. Kalau kita coba lihat hadis aslinya di sini, ini hadis aslinya, yaitu diriwayatkan dari Mu'adz ibn Zuhroh. Ini Bapak Ibu sekalian ingat-ingat nama ini, karena nanti kita akan lakukan kritik sanad terhadap hadis ini. Kita coba uji bagaimana kualitas atau status hadisnya. Berarti kan di sini an Mu'adz ibn Zuhroh, ada Mu'adz ibn Zuhroh. Ini nanti siapa? Kita coba kaji. Annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepadanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka itu mengucapkan apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Berarti cuma ini saja redaksinya dari Mu'adz ibn Zuhroh yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Padahal di masyarakat tadi ada tambahnya, Allahumma laka sumtu, ini ada dalam hadisnya. Wa bika amantu, ini ada tambahan. Wa ala rizkika aftartu, ini ada hadis redaksi dalam hadis tadi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini ada tambahan juga. Nah, kalau kita lihat tentang kritik sanad dari hadis tadi, maka dari hadis Mu'adz ibn Zuhroh yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Baihaqi, maka dari sisi sanadnya ada dua kecacatan. Yang pertama, hadis tersebut adalah hadis mursal. Kenapa kita sebut sebagai hadis mursal? Karena Mu'adz ibn Zuhroh adalah seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Maksudnya apa? Jadi kalau tabi'in, dia tidak pernah bertemu kepada Rasulullah. Nah, kalau seorang tabi'in tiba-tiba meriwayatkan hadis dari Rasulullah, berarti hadis ini ada yang hilang. Ada seorang perawi yang disebut sakitun, gugur. Hadis semacam ini dalam disiplin ilmu hadis disebut sebagai hadis mursal. Sehingga saya kasih catatan di bawah supaya Bapak Ibu mudah mengikutinya. Hadis mursal adalah seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa pelantaraan sahabat langsung dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sanadnya kan ini an Mu'adz ibn Zuhroh annahu balaghahu. Mu'adz ibn Zuhroh ini tabi'in, seharusnya dia menyebutkan sahabi, seorang sahabat, tapi tiba-tiba langsung menyebut Nabi. Berarti ada perawi yang sakit, perawi yang gugur, yaitu seorang sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu Mu'adz bin Abi Zuhroh ini seorang rawi yang majhul. Majhul itu tidak diketahui backgroundnya. Seorang perawi yang tidak populer, tidak dikenal. Tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali Husain bin Abdurrahman. Sedang menurut Abu Hatim, ini seorang ulama jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu disiplin ilmu hadis yang memberikan jarh, menganggap perawi itu cacat atau memberikan ta'dil. Si A itu otentik atau tidak, itu disiplin ilmunya disebut al-jarh wa ta'dil. Meskipun Abu Hatim tidak menerangkan tentang celaan atau pujian baginya. Hadis mursal ini juga, hadis mursal merupakan hadis dhaif karena sanadnya terputus. Dan kalau kita lihat misalnya pandangan ahli hadis kontemporer yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil, beliau juga berpandangan bahwasanya hadis ini hadis
dhaif. Nah, kemudian yang terakhir, tadi kan kajian dari ulama-ulama tentang hadis Mu'adz ibn Zuhroh. Kalau kita hubungkan dengan kaidah tarjih tentang kaidah yang berbicara bagaimana penggunaan hadis, Bapak Ibu sekalian bisa buka di HPT-nya halaman halaman 300. Di dalam halaman 300 itu kan di dalam kitab Masail Syatta, kitab beberapa masalah, yaitu di pasal 21 itu ada usul fikih. Maka di kaidah yang 4 itu ada kaidah yang mengatakan mursalu tabi'i al-mujarradu la yuhtaju bih. Yaitu mursal tabi'i melulu, maksudnya tidak didukung korinah-korinah yang lain, itu tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga kalau kita uji hadis Mu'adz ibn Zuhroh dalam perspektif tarjih pun juga hadis ini tidak bisa ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira cukup untuk mengawali kajian kita.